warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Islamiati, NIM 1900671, merupakan mahasiswa PGSD Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang menjadi sebuah referensi, salah satu referensi bagi penelitian yang telah saya lakukan dengan kelompok saya. Untuk penelitian yang saya lakukan sendiri ini berjudul Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Desa di Cidadak Girang, studi atas fenomena komodifikasi agama di masyarakat. Nah, untuk buku yang saya pilih yaitu ini dia, berjudul Politik Kiai versus Politik Rakyat. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan mereview terlebih dahulu untuk fisik buku dan identitas bukunya terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari fisik dan juga identitas bukunya terlebih dahulu. Nah, untuk fisik atau tampilannya seperti ini, covernya seperti ini. Di depannya itu ada tulisan besar yaitu judulnya Politik Kiai versus Politik Rakyat. Kemudian ada kotak kecil yang bertulisan pembacaan masyarakat terhadap perilaku politik kiai. Kemudian untuk di belakangnya seperti yang kita lihat itu ada uraian dari keseluruhan isi bukunya itu mengenai apa seperti itu. Nah, lalu untuk penerbitnya, buku ini diterbitkan oleh Muhyiddin. Nah, ini penerbitnya itu dari Pustaka Belajar pada tahun 2012 bulan Juni. Nah, seperti itu. Nah, untuk tebalan bukunya seperti ini. Nah, buku ini terdiri dari 6 bab, di mana di bab 1 itu ada bagian pendahuluan, bab 2-nya itu ada kiai dan panggung politik, bagian ketiganya ada ujung pangkah basis politik kiai, kemudian di bagian keempat ada politik kiai dan realitas sosial masyarakat, bagian kelimanya ada konstruksi masyarakat atas realitas politik kiai, kemudian di bagian terakhirnya itu ada penutup atau kesimpulan. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai ringkasan dari tiap babnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas ringkasannya per bab dari bab 1 hingga bab 6. Nah, yang pertama kita akan membahas bab 1-nya dulu, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada pemaparan dulu mengenai apa itu kiai. Nah, kiai ini diartikan sebagai gelar yang diberikan pada pemimpin Islam yang memberikan pendidikan kepada santri, baik itu di pondok, masjid, ataupun di langgar. Nah, dalam pandangan masyarakat ini, kiai memiliki hierarki yang lebih tinggi dibandingkan para santri. Karena pada dasarnya masyarakat yang hidup di desa, maka masyarakat itu menganggap bahwa dirinya sebagai orang yang awam dan membutuhkan pemimpin yang dapat memberikan nasihat. Nah, maka muncullah sosok seorang kiai yang memiliki ilmu agama sebagai pemimpin. Nah, kiai ini berhasil memainkan peran sebagai perantara bagi masyarakat untuk memberikan sebuah pemahaman mengenai keadaan nasional. Nah, dari sinilah kiai bersama yang lainnya membangun suatu identitas keagamaan dan global. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kiai ini memiliki peran penting dalam perpolitikan Indonesia, di mana peran kiai di dalam politik ini dianggap sebuah hal yang tepat. Dilihat dari bagaimana seorang kiai ini merupakan sosok yang terdidik dan menjadi pusat perhatian masyarakat pada saat itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu juga dan kondisi sosial politik yang berubah, tentunya kiai dapat digantikan oleh seseorang santri yang memiliki pemikiran yang terbuka, mampu untuk meningkatkan pendidikan. Seperti itu untuk isi uraian dari bab 1. Nah, kita lanjut ke bab 2. Di sini kita lihat judulnya Kiai dan Panggung Politik. Di sini ada subbabnya lagi, yaitu ada realitas sosial kiai, makna sosial dan dimensi politik kiai, dan juga kiai dalam dinamika politik Indonesia. Nah, mungkin kita langsung saja ke ringkasan dari bab 2 ini. Nah, jadi pada bagian bab 2 ini dibahas mengenai perbedaan ulama dan kiai beserta dengan fungsi-fungsinya. Kemudian selain itu di sini juga dibahas bahwa di setiap wilayah memiliki panggilan berbeda untuk seorang yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi seperti kiai. Nah, contohnya kiai di wilayah Jawa itu
atau Sunda itu dipanggil dengan ajengan seperti itu. Nah, kemudian yang membuat kiai ini mudah diterima di masyarakat adalah selalu melibatkan masyarakat gitu. Jadi kiai ini memiliki pengaruh yang sangat kuat, sehingga tidak heran bahwa kiai ini menjadi kekuatan penting dalam perpolitikan di Indonesia seperti itu. Nah, berbicara mengenai politik juga, makna dari politik ini sendiri dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan di dalam masyarakat. Nah, maka dari pengertian tersebut relevan dengan hadirnya kiai sebagai elit agama. Nah, dinamika politik kiai di Indonesia ini juga mengalami pasang surut, di mana berawal dari bergabungnya NU ke Masyumi, kemudian keluar karena berselisih dengan non-NU, yang kemudian NU ini bergabung dengan PPP, kemudian keluar dan menjadi ormas. Nah, setelah keluarnya NU dari PPP ini, NU menjadi suatu organisasi yang berusaha untuk melindungi dan melestarikan tradisi. Nah, namun kenyataannya tidak jarang NU ini juga dijadikan sebagai alat politik untuk mendukung kepentingan seseorang. Nah, mungkin untuk pemaparan dari bab 2 ini seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab ketiga dari buku ini. Untuk judulnya yaitu Ujung Pangkah Basis Politik Kiai. Nah, di sini ada judul-judul kecilnya lagi. Yang pertama, lokasi dan kondisi geografis. Kemudian ada situasi keagamaan dan sosial, ada dinamika politik dan peran sosial kiai. Kemudian ada Milu dan Pilpres 2004, artikulasi politik kiai. Serta yang terakhir ada kiai dan fragmentasi politik masyarakat. Nah, mungkin kita langsung saja ke ringkasan dari bab ketiga ini. Nah, pada bagian ketiga ini membahas mengenai wilayah Ujung Pangkah yang merupakan suatu daerah di Pulau Jawa yang menjadi basis politik dari kiai. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana lokasi serta kondisi geografis dari wilayah Ujung Pangkah, kemudian dijelaskan keadaan masyarakat serta kehidupan keagamaannya itu seperti apa. Yang memang di sini masyarakatnya itu penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kiai di sini juga menjadi sentral dalam kehidupan keagamaan serta sosial di masyarakatnya sendiri. Nah, kemudian peran sosial kiai di sini tuh menjadi agen dalam perubahan sosial dan memiliki pengaruh yang cukup besar gitu di masyarakatnya. Nah, pengaruh ini merambat ke ranah politik, di mana kiai menjadi rebutan para partai politik yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin atau sekedar ingin mendapat dukungan dari para kiai seperti itu. Nah, pemikiran sederhananya ini karena kiai ini merupakan suatu seorang tokoh agama gitu yang dihormati serta disegani oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah pedesaan seperti itu. Serta peran kiai ini juga dapat dikatakan sangat besar dalam kehidupan seorang santri, maka kemungkinan akan besar pula pengaruh suara terbanyak seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut ke bagian keempat dari buku ini. Nah, di sini judulnya yaitu Politik Kiai dalam Realitas Sosial Masyarakat. Nah, di sini ada judul-judul kecil seperti sebelumnya, yaitu ada Kiai dan Politik Perspektif Masyarakat, kemudian ada Fragmentasi Politik Kiai, serta Politik dan Moralitas Dilema Politik Kiai. Nah, ini dia. Nah, mungkin kita langsung saja ke ringkasan dari bab 4 ini, dimana pada bab 4 ini membahas mengenai pro kontra mengenai terjunnya kiai ke perpolitikan di Indonesia gitu. Jadi seperti yang kita tahu, mungkin benar kenyataannya bahwa kiai ini memiliki pengaruh yang sangat besar dan juga penting gitu di kalangan masyarakat, sehingga mungkin ada juga beberapa pandangan masyarakat mengenai yang setuju dan juga tidak setuju gitu. Nah, di sini ada beberapa masyarakat yang memperbolehkan gitu dan tidak mempermasalahkan apabila kiai ini terjun ke perpolitikan gitu, dimana apabila hal itu bertujuan untuk membawa kepentingan umat juga seperti itu. Nah, hal ini juga menjadi suatu jalan yang baru bagi para kiai untuk memperluas jalur dakwahnya dengan melalui kehadirannya di perpolitikan Indonesia. Namun selain itu juga ada
beberapa yang kontra gitu, karena saat kiai mulai masuk ke ranah politik, kiai ini akan memiliki peran yang ganda gitu. Selain untuk menjadi orang yang menyebarkan agama, juga menjadi orang yang berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya seperti itu. Dan juga selain itu, beberapa orang juga melihat bahwa hadirnya kiai dalam perpolitikan ini tidak membawa kepentingan umat, akan tetapi membawa kepentingannya sendiri seperti itu. Nah, kiai ini juga kan sudah jelas gitu memiliki pesona dan juga karismanya tersendiri, hingga tak heran kiai ini memiliki pengikut yang banyak gitu. Tetapi saat mereka masuk ke ranah politik, sebetulnya mereka sedang mempertaruhkan dirinya sendiri gitu. Saat ia masuk, maka ia juga akan berurusan dengan yang namanya kekuasaan seperti itu. Jadi saat mulai haus akan kekuasaan, ia akan mempertaruhkan jati dirinya sendiri. Mungkin seperti itu untuk uraian singkat dari bab 4. Kita akan lanjut ke bab 5. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kelima dari buku ini. Nah, judul konstruksi masyarakat atas realitas politik kiai. Di dalamnya ada beberapa judul kecil lagi, yaitu ada makna politik kiai, kemudian ada konstruksi sosial politik kiai, ada politik kiai dalam optik pilihan rasional masyarakat, dan yang terakhir ada politik kiai dan tindakan sosial masyarakat. Nah, mungkin kita langsung saja ke ringkasannya, bahwa di bagian kelima ini mengenai pandangan politik kiai dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang teologis karismatik, dan yang kedua dari rasional pragmatis. Nah, untuk dari sudut pandang yang pertama, yaitu teologis karismatik, itu seseorang memilih dalam hal politik ini dilihat dari bagaimana pola tingkah laku seseorang yang dikagumi, serta melihat apakah paham yang dianutnya itu sama, apakah kiai tersebut menganut ahli sunnah wal jamaah atau tidak gitu. Kemudian untuk dari sudut pandang yang satunya atau rasional pragmatis, ini seseorang memilih karena telah mempertimbangkan secara rasional gitu, baik dari visi misinya, kemudian program-program yang ditawarkannya seperti apa. Nah, kemudian terjadi konstruksi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam memahami perilaku kiai dalam dinamika politik lokal gitu, berdasarkan eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi. Jadi realita hari ini masyarakat di ujung pangkah gitu saat ini menentukan pilihan politiknya berdasarkan pada kenyataan bahwa apa yang dianggapnya benar, baik, dan melihat bagaimana visi misi serta program-program yang ditawarkan atau yang dibuat oleh suatu partai tersebut. Jadi lebih rasional gitu untuk pemilihan yang sekarang gitu, banyak pertimbangannya seperti itu. Kemudian masyarakat kini juga menentukan hak pilihnya itu berdasarkan dari apa yang menurut mereka anggap benar gitu dalam ajarannya, seperti itu untuk ringkasan dari bab terakhir dari buku ini. Yang terakhir kita akan membahas kesimpulan dari buku ini. Jadi setelah dipaparkan mengenai ringkasan per babnya, nah kesimpulannya itu apa sih? Nah, dari buku ini kita dapat mengetahui gitu ya, apa sih itu kiai, kemudian sebesar apakah pengaruh kiai gitu, dan apa sih yang menyebabkan kiai ini memiliki banyak pengikut gitu. Selain itu juga kita mengetahui gitu perspektif masyarakat mengenai terjunnya kiai ke dalam perpolitikan Indonesia gitu. Lalu yang kita ketahui bahwa ada masyarakat yang pro dan juga ada yang kontra gitu, ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak menyetujui apabila kiai ini terjun ke perpolitikan gitu. Nah, memang jika melihat dari perspektif tersebut, mungkin memang betul ya akan menimbulkan pro dan kontra, di mana mungkin betul kiai ini dapat memimpin, tapi mungkin apakah kiai ini tahu gitu lahir dan berkembangnya perpolitikan di Indonesia itu seperti apa, kemudian langkah yang harus dilakukan ke depannya itu seperti apa. Nah, jadi mungkin muncul juga kekhawatiran gitu saat kiai ini akan terjun ke perpolitikan yang ada di Indonesia. Kemudian dan itu juga ada juga kekhawatiran di mana apabila kiai masuk ke ranah politik, munculnya pemerintahan yang berbasis Islam gitu. Sedangkan jika dilihat Indonesia sendiri ini kan beragam gitu ya, bukan hanya terdiri dari Islam, mungkin memang mayoritasnya Islam, tapi kan ada
beberapa agama lainnya yang diakui di Indonesia seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan buku ini. Nah, untuk kelebihannya mungkin tentunya akan memberikan kita pengetahuan baru gitu mengenai politik kiai dan juga apa sih perspektif masyarakat, pandangan masyarakat mengenai politik kiai itu. Nah, kemudian selain itu bukunya juga ini tidak terlalu banyak itu halamannya sehingga tidak terlalu membebankan apabila kita membaca gitu. Kemudian untuk kekurangannya mungkin hanya sedikit gitu ya, mungkin hanya terdapat beberapa kata atau hal kalimat yang memang agak sulit untuk dipahami, tapi kebanyakan sih ini mudah dipahami seperti itu. Kemudian dari cover juga ini bagus ya, karena di sini backgroundnya warna hitam sehingga judulnya itu terpampang jelas seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review buku ini. Semoga bisa mendapatkan informasi baru, kemudian bisa menjadi referensi buku ini. Kemudian semoga bisa mudah dipahami juga pemaparan kali ini. Sampai bertemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.